سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Amma ba'du, para jamaah sekalian yang senantiasa setia menyaksikan kajian ini, Al-Fakir doakan mudah-mudahan para jamaah sekalian dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Al-Fakir doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Doakan juga mudah-mudahan yang menonton kajian ini, yang setia menyaksikan kajian ini, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang Allah segera mudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa terus menyaksikan kajian ini dari awal sampai akhir. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Fakir akan menjelaskan satu hadis yang mana hadis ini berkaitan dengan dosa yang paling besar. Nah, ketika kita mengetahui dosa yang paling besar itu apa saja, maka ya bukan untuk kita lakukan, tapi untuk kita jauhi sejauh-jauhnya. Ya, jangan sampai ketika kita tahu bahwa dosa tersebut adalah dosa yang besar, malah kita dekati, malah kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Disebutkan dalam satu hadis bahwasannya akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, yang pertama adalah al-isyraku billah. Al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah. Apa makna menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah adalah menduakan Allah. Dia menyembah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, menuhankan kepada Allah. Namun dia menjadikan selain Allah juga itu Tuhan. Nah, ini adalah perbuatan, yaitu menyekutukan Allah. Ya, bukan berarti orang yang menyekutukan Allah itu tidak beribadah kepada Allah, tidak. Ya, dia beribadah kepada Allah. Ya,
tetapi dia beribadah juga kepada selain Allah. Nah, itu namanya menduakan. Ya, menduakan Allah. Beda hal dengan kufur ya. Kafir, kalau kafir itu dia menutup hatinya daripada Allah, tapi membuka hati untuk yang lain selain Allah. Beribadah kepada yang lain selain Allah, itu namanya kufur. Tapi kalau musyrik, ya orang yang mendua atau yang berpoligami ya dalam hal ketuhanan, nah dia menyembah kepada Allah tapi menyembah juga kepada selain Allah. Nah, ini adalah dosa besar yang paling besar. Ya, yang paling besar. Gitu. Bahkan lebih besar daripada kekufuran. Kenapa? Karena ya kufur sudah jelas dia tidak menyembah Allah. Ya. Ketika ada orang yang menyembah Allah kemudian menyembah kepada yang lain, satu penghinaan yang sangat besar. Kasarnya ya udah ngapain nyembah saya kan kata Allah gitu. Mendingan nyembah yang lain, sudah jelas-jelas dosanya. Ini mah seolah-olah dia menuhankan saya kata Allah ya kan. Akan tetapi dia ternyata menuhankan juga kepada selain Allah. Nah, ini bahaya ya. Percaya kepada hal-hal yang seperti itu ya. Banyak sekarang orang-orang yang dia berbuat perbuatan syirik yang tidak terasa. Yang padahal itu termasuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Udah kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang benar, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Dan sampai kita menduakan Allah dalam hal ibadah, dalam hal ketuhanan. Yang kedua, ikhwani rahimakumullah, wa qatlun nafsi, yaitu membunuh jiwa. Nah, dosa yang kedua, peringkat yang kedua daripada dosa-dosa besar adalah membunuh jiwa. Karena itu tidak boleh kita dengan mudah mencucurkan darah daripada saudara-saudara kita yang tidak hak cucurkan darahnya. Karena ada beberapa orang yang darahnya itu halal untuk dikeluarkan, dicucurkan. Dalam Islam disebutkan 3 orang. Yang pertama yaitu orang yang membunuh. Ya, orang yang membunuh itu halal dibunuh lagi. Yang kedua yaitu zinah muhson. Ya, orang yang sudah menikah atau pernah menikah, dia melakukan perbuatan zina. Nah, ini halal darahnya dibunuh. Yang ketiga yaitu orang-orang yang murtad ya, yang keluar dari agama Islam. Nah, ini juga dalam Islam halal untuk dibunuh. Namun ya yang melakukan eksekusi itu bukan orang sembarangan ya, tapi pemerintah ya. Nah, kalau misalkan ada satu negara yang dia mempunyai menerapkan hukum Islam ya, maka yang berhak untuk melakukan eksekusinya adalah algojo dari pemerintah ya, bukan kita. Nah, itu ikhwani rahimakumullah ya. Yang ketiga adalah wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, awas, ini durhaka kepada orang tua itu merupakan dosa besar yang ketiga setelah syirik dan membunuh. Sedangkan di kita sekarang banyak anak-anak yang sembarangan ya. Anak-anak yang ngomongnya sembarangan, berperilaku sembarangan terhadap orang tua, menyakiti hati orang tua, bahkan membuat nangis orang tuanya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ini merupakan dosa yang sangat besar, ikhwan rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi penyebab keluarnya air mata orang tua kita. Sedih dalam keburukan.
Naudzubillah, jangan sampai ya orang bahkan disebutkan dalam satu hadis ya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu berada pada ridhonya orang tua. Dan bencinya Allah itu berada pada bencinya orang tua. Nah, ketika orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Dan ketika orang tua kita benci kepada kita, maka Allah pun akan membenci kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, kita cari ridhonya orang tua kita. Bagaimana caranya supaya orang tua kita ridho terhadap kita, ya. Selama hal-hal yang membuat ridho orang tua itu tidak bertentangan dengan agama. Ya. Kemudian yang keempat, ikhwani rahimakumullah, wa qaulu zur, yaitu perkataan dusta. Ya, perkataan dusta, bohong. Nah, ini adalah dosa peringkat keempat daripada dosa-dosa besar. Nah, orang sekarang banyak yang bohong. Bahkan itu menjadi makanan sehari-harinya. Berbohong, dan berbohong. Ya, banyak sekarang pedagang berbohong. Ya, kemudian pekerja berbohong. Ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang semua profesi mungkin ada kebohongan-kebohongan di dalamnya. Ya, intinya ya ketika kita berkata bohong, berarti kita sudah termasuk golongan orang yang berbuat dosa peringkat keempat. Nah, oleh karena itu, ikhwani rahimahullah, nah, sampai kita berkata bohong, jujur ya. Jujur kita dalam berkata, meskipun jujur itu pahit. Nah, Rasul menyebutkan dalam hadis ini ada 4. Ya, ada 4 dosa yang paling besar. Yang pertama yaitu menyekutukan Allah, yang kedua yaitu membunuh manusia, yang ketiga durhaka kepada kedua orang tua, dan yang keempat adalah berkata dusta. Jauhi oleh kita keempat dosa ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan